Ini pertanyaannya cukup pendek Ya, tapi kayaknya lumayan kalau dijelaskan. Dari saudara Stanley Walean, apa yang dimaksud dengan pintu kasihan tertutup? Itu pertama. Terus kapankah itu terjadi? baiklah, terima kasih. Shalom kepada saudara Stanley Walean. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan pintu kasihan tertutup? Lalu kemudian kapankah itu terjadi? Nah, istilah pintu kasihan tertutup ini mempunyai dasar Alkitab, karena kita tahu bahwa ada cerita di dalam Alkitab. Tadi ada pertanyaan juga dari Kejadian pasal yang ke-6 mengenai Nuh, dan pada waktu Nuh sudah masuk ke dalam bahtera, ya, jadi Alkitab berkata binatang-binatang berpasang-pasangan masuk, lalu kemudian keluarganya Nuh masuk, ditambah dengan Nuh semua ada 8 orang yang masuk dalam bahtera. Maka Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, Kejadian 7 ayat yang ke-16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, itu binatang-binatang. Lalu kemudian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, perhatikan ayat berikut, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi Tuhan yang tutup itu pintu. Jadi Nuh sudah di dalam, kemudian Tuhan yang menutup pintu. Jadi kita tahu ceritanya di Kejadian pasal yang ke-7 dan 8, hanya mereka yang ada di dalam bahtera itu saja yang selamat. Hanya mereka ada di dalam pintu yang selamat, di luar pintu mereka tidak selamat. Ya, mereka tidak selamat. Nah, sebenarnya apakah Tuhan tidak memberikan waktu di mana orang-orang itu bisa bertobat dan mendengarkan panggilan Nuh? Perhatikan, ada petunjuk di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 yang menyatakan kepada kita berapa lama kurang lebih bahtera itu dibangun, selama masa di mana Nuh juga berkhotbah dan Nuh mengumandangkan panggilan rahmat supaya mereka juga mau untuk masuk ke dalam bahtera. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-3, firman Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, jadi artinya Tuhan memberikan waktu kurang lebih 120 tahun supaya mereka mau mendengarkan pekabaran dari Nuh. Tetapi sangat menyedihkan, sampai pintu pengasihanan itu ditutup, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Nah, dengan demikian istilah pintu kasihan ini telah menjadi istilah pintu rahmat atau pintu kesempatan bagi keselamatan. Nah, kita tahu bahwa keselamatan menurut Kisah pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini melalui mana kita boleh mendapatkan keselamatan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan itu juga diperoleh oleh kasih karunia Allah menurut Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10. Hanya Yesus jalan satu-satunya untuk keselamatan. Artinya, tanpa Yesus tidak ada pengasihanan. Tanpa Yesus tidak ada rahmat. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Nah, apakah pintu keselamatan ini akan selama-lamanya terbuka? Baiklah, pekerjaan pelayanan Yesus digambarkan dengan berbagai macam upacara yang ada di dalam bait suci di Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Lama ada imam besar, dan imam besar ini kalau dia masuk ke dalam bait Allah, maka dia sedang mengantarai antara orang Israel dengan Allah, dan dia mewakili orang Israel mengakui akan dosa-dosa mereka, dan dia membawa korban keselamatan untuk orang-orang Israel. Orang Israel menunggu akan keluarnya imam besar ini untuk melihat apakah memang permohonan ampun mereka diterima oleh Allah dan apakah memang mereka
akan dinyatakan selamat. Pribadi lepas pribadi, masing-masing mereka. Nah, imam besar ini menjadi suatu lambang pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Sebab di dalam Ibrani pasal yang keempat, saya buka sambil saya bicara, ini ayatnya, ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Jadi Yesus disebut juga sebagai imam besar. Tanpa Yesus tidak ada pengantaraan. Sama seperti di Perjanjian Lama, tanpa imam besar, orang Israel tidak bisa datang untuk membawa persembahan korban dan kemudian mengikuti upacara-upacara untuk pengampunan dosa mereka. Nah, Yesus adalah imam besar kita yang mengantarai kita dengan Allah. Karena hanya melalui Yesuslah kita akan selamat. Dan melalui Yesus Kristuslah, menurut Alkitab yang kita percaya, jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Nah, apakah Yesus akan selama-lamanya berada di dalam bait suci yang di sorga itu untuk melakukan pekerjaan keimamatannya atau pekerjaan pengantaraannya? Ada petunjuk di dalam Wahyu pasal yang ke-15, dan ayat ini disebutkan sebelum suatu rangkaian peristiwa yang sangat dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang dua kali. Nah, dalam Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang ke-8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dan 7 dari ke-7 malaikat itu. Lalu pasal 16 ada 7 malapetaka digambarkan kitab Wahyu, lalu kemudian ada gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang dua kali. Jadi akan tiba saatnya di mana Tuhan Yesus menghentikan pekerjaannya sebagai pelayanannya sebagai imam besar yang agung menurut Alkitab. Dan kalau dia menghentikan pekerjaannya, maka sudah tidak ada lagi jalan keselamatan. Dan itu terjadi nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekarang ini pintu keselamatan itu masih terbuka lebar bagi kita semuanya, tapi akan tiba saatnya itu tertutup. Masih ada hal-hal yang lebih detail yang boleh dijelaskan pada lain kesempatan tentang pintu kasihan itu. Tapi saya mau membaca suatu ayat di dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, saya baca ayat yang keempat. Ini ajakan bagi kita. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, artinya pengasihanannya, kasih karunia-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi sementara pintu itu masih terbuka, jangan katanya kita menganggap sepi pengasihanan Allah dan kekayaan kemurahannya. Terima kasih Steve dan Jeff, dan juga saudara Walean. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya.